semuanya. Kali ini kita akan mendatangi tamu spesial dari Yogyakarta, yaitu atlet sepatu roda yang telah mengharumkan nama Indonesia dan juga Yogyakarta. Apa yang pertama kali membuat kamu tertarik untuk menekuni olahraga sepatu roda dan bagaimana perjalanan awal kamu sampai bisa menjadi atlet berprestasi seperti sekarang? Yang membuat saya tertarik yaitu pada saat saya datang ke Mandala bersama orang tua saya yang bertujuan untuk olahraga di sana. Orang tua saya menyarankan untuk mengikuti olahraga yang ada di sana, dan kebetulan orang tua saya menyarankan bahwa untuk mengikuti sepatu roda. Dikarenakan saya juga memiliki asma, orang tua saya juga memiliki alasan untuk bisa menanggulangi asma tersebut agar tidak selalu kambuh di saat yang tidak tepat. Dan perjalanan saya mulai sepatu roda pada saat kelas 3 SD hingga sekarang semester 4. Dan itu juga kadang beberapa kali saya juga masih ikut lomba. Bisa ceritain nggak gimana proses latihan kamu sehari-hari, misalnya seperti beberapa sering latihan, tantangan apa yang paling berat, dan bagaimana kamu menyimbangkan waktu antara sekolah dan latihan? Kalau dari SD, SMP, SMA itu intinya dari SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, terus SMP kelas 1, 2, SMA kelas 1, 2 itu menurut saya nggak terlalu berat. Beratnya pada saat kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Dikarenakan pada saat itu emang banyak jadwal yang bertabrakan juga, kayak les, terus kadang juga kalau semisal ada event atau ada lomba, mungkin latihannya tiap hari tapi seharinya bisa sampai 3 kali. Itu juga belum kepotong sama les dan lain-lain. Terus menurut saya kalau latihan paling berat sampai sejauh ini mungkin sama ya, malah kalau dibilang paling berat karena pada awal saya ikut sepatu roda aja. Dari semua kejuaraan yang pernah kamu ikutin, mana yang paling berkesan buat kamu dan kenapa? Apakah ada pengalaman atau pelajaran penting yang kamu dapat dari situ? Kejuaraan paling berkesan itu ada beberapa, yang salah satunya yang ada di Bantul tahun 2021. Kenapa dibilang berkesan dan saya jawab yang di Bantul karena pada saat itu saya mengikuti nomor S 15.000 km atau 75 lap. Nah, itu memang saya tidak meraih kemenangan. Malah saya kecelakaan di perlombaan itu, mengalami dislokasi tulang kiri, terus patah jari kelingking kanan, sama geser tulang rahang. Tetapi itu pun tidak membuat saya berkecil hati, karena pengalaman yang saya alami dan pelajaran yang saya dapat, ya kamu nggak boleh nyerah sampai situ aja. Maksudnya semua itu ada resikonya, tinggal kamu menanggung itu apa enggak. Kalau emang kamu udah terlanjur nyebur di salah satu olahraga itu, apapun yang terjadi ya udah harus dilewati dan dilakukan. Jadi pelajaran yang saya dapat adalah itu. Menjadi atlet pasti nggak mudah. Pernah nggak kamu merasa lelah, ingin menyerah atau mengalami kegagalan besar? Kalau iya, gimana cara kamu bangkit dan tetap semangat? Kalau mau nyerah sering banget ya, malah kadang aku kayak nggak pede sama usaha aku sendiri. Kadang bisa jadi 1 bulan tuh ada 3 lomba dan aku nggak dapat kemenangan sama sekali. Tapi yang bikin aku nggak nyerah tuh karena dorongan dari kemauanku sendiri sih. Kalau kamu emang mau dapetin hasil yang kamu mau, ya berarti kamu harus maksimal. Terus kalau misalkan hari ini jelek, berarti besok harus lebih baik. Ya intinya semua tuh ada capeknya. Tinggal kalian tuh mau berubah apa enggak. Kalau misalkan sekarang belum baik, ya berarti kedepannya harus lebih baik gitu. Oke. Apa harapan dan target kamu ke depannya sebagai atlet sepatu roda, terutama dalam mewakili Yogyakarta atau bahkan Indonesia tingkat yang lebih tinggi? Harapan aku ke depannya tuh
Semoga aja ya bisa tembus timnas juga, karena prestasi paling tinggi juga cuman PON, Porda, terus Popnas sama Kejurda. Itu pun yang PON sama Prapon pun belum memenuhi target saya juga. Semoga kedepannya bisa lebih baik sih. Sekian wawancara hari ini, sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Dah.